Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa Ratu Syafitri, yang di sebelah kiri saya bernama Rifa Alia dan di sebelah kanan saya bernama Fitri Aulia Sari. Kemudian fenomenanya adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri atau jamur. Kondisi ini umumnya ditandai dengan sakit dahak, sesak nafas, atau demam. Pneumonia biasanya cepat memburuk bila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Pneumonia membuat alveoli dipenuhi dengan cairan atau nanah sehingga penyertanya sulit bernafas. Kondisi paru-paru yang berisi cairan atau nanah inilah yang membuat pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Selanjutnya pada penyebab pneumonia. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Penularan kuman tersebut bisa terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur, yaitu droplet, saat penderita pneumonia batuk, bersin, atau berbicara. Virus atau bakteri penyebab pneumonia juga bisa masuk ke dalam tubuh akibat tidak sengaja menyentuh muka, mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum bersih, terlebih setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terpapar virus atau bakteri. Selanjutnya pada kuman penyebab pneumonia. Yang pertama pada bakteri, misalnya Streptococcus pneumoniae, yang kedua Mycoplasma pneumoniae, yang ketiga Chlamydia pneumoniae, yang keempat Legionella pneumophila. Yang kedua pada virus seperti rhinovirus, virus corona, virus influenza, human metapneumovirus atau HMPV. Yang terakhir respiratory syncytial virus RSV. Yang ketiga pada jamur, contohnya Pneumocystis jirovecii, Coccidioidomycosis, Histoplasmosis, Cryptococcus. Risiko pneumonia pertama ada pada bayi yang bawah usia di bawah 2 tahun, yang kedua lanjut usia 65 tahun ke atas, yang ketiga pasien rumah sakit, terutama yang menggunakan alat bantu pernapasan. Yang keempat pada penderita penyakit kronis misalnya asma. Yang kelima pada orang dengan gangguan otak yang mempengaruhi kemampuan menelan. Yang ketujuh ada perokok aktif maupun pasif. Yang kedelapan orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Yang ke-9 pada pasien yang menjalani cedera. Gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia antara lain yang pertama demam tinggi, kekeringan atau menggigil, sesak nafas terutama saat beraktivitas, sakit kepala, denyut jantung cepat, mual atau muntah, diare, nyeri dada atau nyeri perut, terlebih ketika batuk untuk menarik nafas dalam, batuk kering atau batuk dengan dahak berwarna hijau, hilang nafsu makan, nyeri otot, tahan angkat. Lansia dan orang dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, juga nyeri lambung atau gangguan dalam berpikir. Suhu tubuh mereka juga bisa saja lebih rendah dari normalnya. Sementara itu, pada bayi atau anak dengan pneumonia biasanya akan menunjukkan gejala-gejala berikut. Yang pertama, napas yang berdiri. Kedua, jarang buang air kecil atau popok tampak perih. Ketiga, penyesuaian. Keempat, lebih rewel daripada biasanya. Kelima, enggan makan atau menyusui. Cara mencegah pneumonia. Pneumonia dapat dicegah dengan beberapa langkah sederhana namun efektif, antara lain dengan melakukan yang pertama vaksinasi seperti vaksin pneumokokus, influenza, serta DPT dan MMR untuk mencegah infeksi yang dapat berkembang menjadi pneumonia. 2. Menjaga kebersihan diri sangat penting, misalnya dengan rajin mencuci tangan, menutup mulut saat batuk atau bersin, dan menghindari menyentuh wajah dengan tangan kotor. Yang ketiga, daya tahan tubuh juga harus dijaga melalui konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan mengelola stres. Keempat, selain itu, hindari paparan asap rokok, polusi udara, serta asap dapur yang dapat merusak saluran pernapasan. Mekanisme kerja obat pneumonia. Golongan obat beta-lactam, penicillin, contoh obat amoxicillin. Mekanisme kerja menghambat sistem sintesis dinding sel bakteri dengan meningkatkan transpeptidase yang menyebabkan krisis sel bakteri. Sasaran utama Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya golongan obat nasolida, contoh obat azithromycin. Mekanisme kerja meningkat suhu glikosol 50S. Sasaran utamanya Mycoplasma pneumoniae.
Studi kasus. Seorang pasien dengan diagnosa medis pneumonia memiliki keluhan batuk berdahak, nyeri dada ketika batuk, sesak napas, demam, berkeringat, mual dan tidak nafsu makan. Berdasarkan suara napas rongki pada lapang paru kanan dan hasil pemeriksaan röntgen toraks pneumonia. Diagnosa keperawatan yang diangkat pada pasien antara lain bersihan jalan napas tidak efektif, hipertermia, risiko infeksi dan risiko defisit nutrisi. Beberapa tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien disesuaikan dengan masalah keperawatan yang muncul ialah monitor pada nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sputum, posisikan semi-Fowler, berikan minum air hangat, identifikasi penyebab hipertermi, monitor suhu tubuh, sediakan lingkungan dingin, berikan cairan oral, lakukan pendinginan eksternal seperti kompres dahi, leher, dan aksila. Pada diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, yaitu hipertermi berhubungan dengan proses infeksi, risiko defisit nutrisi berhubungan dengan keengganan untuk menghabiskan porsi makan atau mual. Didapatkan hasil bahwa masalah keperawatan teratasi dan terintervensi dihentikan. Namun pada diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubungan dengan ketidakada kekuatan pasien pertahanan tubuh sekunder, leukopenia, masalah risiko infeksi belum teratasi. Rekomendasi yang dapat diberikan bagi perawat ialah meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan pada pasien pneumonia terutama dalam manajemen jalan nafas untuk meningkatkan kepatenan jalan nafas pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.